5 langkah menjadi pengusaha sukses. Cara ini dikutip dari beberapa orang sukses di dunia. Sebelum menindak itu, kenapa kita harus berubah? Karena dunia berevolusi. Karena dunia pasti berubah. Karena dunia itu kejam. Teknologi pasti berkembang. Dan yang menjadi pemenang adalah seseorang yang bisa melihat dunia dan menyelesaikan dirinya untuk bertahan hidup. Itulah dunia. Mau tidak mau, di dunia ini ada pemenang dan ada pecundang. Ada yang putih dan ada yang hitam. Untuk bertahan di dunia yang baru ini, hanya ada 2 cara. Yang pertama, menjadi bawahan seorang. Yang kedua, menjadi bos. Itulah fakta yang ada. Faktanya, sekarang zaman sudah berubah. Sudah ada robot dapur yang bisa membuat makanan sendiri. Ada minimarket keliling di Cina. Ada toko tanpa kasir dan mobil listrik. Dan ada heliport yang bisa melayang di udara. Maka dari itu, kita harus berusaha menjadi orang yang sukses agar bisa menjadi pemenang di kemudian hari. Sebenarnya, setelah saya rangkum, ada 2 tipe menjadi orang yang kaya. Yang pertama, kamu menjadi orang yang sangat jelek di mata Tuhan, di mata manusia. Semua larangan Tuhan kamu langgar. Maka jika Tuhan menghendaki, kamu akan menjadi orang yang kaya. Namun itu adalah rencana Tuhan, agar dosa orang seperti itu akan terus mengalir sehingga di akhirat nanti akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Tipe yang kedua adalah ketika kamu menjadi orang yang sangat baik dan beriman kepada Tuhan. Maka dari itu, ini adalah 5 langkah menjadi pengusaha sukses ala orang baik. Yang pertama, kamu harus punya mimpi. Karena tanpa mimpi, kamu tidak punya tujuan. Tanpa tujuan, kamu tidak akan punya arah hidup. Dan kamu juga tidak akan punya gairah dalam hidup. Maka dari itu, kamu harus bermimpi. Yang kedua, langkahkan kakimu. Kamu harus action. Kamu harus melakukan sesuatu. Kamu harus berusaha. Seperti apa yang kamu cita-citakan. Kamu tidak boleh hanya diam saja. Diam adalah tanda orang tidak melakukan apa-apa. Ketika diam, orang tidak mendapatkan apa-apa. Paling-paling kamu hanya mendapatkan sesuatu yang mengalir pada dirimu. Dan ingatlah, sesuatu yang mengalir pada dirimu itu tidak akan banyak. Itu tidak akan cukup. Masalahnya, iya kalau ada yang mengalir. Kalau tidak, maka kamu akan kelaparan. Kamu akan mati. Itulah dunia. Jika kamu ingin sesuatu, kamu harus berusaha. Maka dari itu, langkahkan kakimu ke arah pemenang. Nomor 3, berani gagal, pantang menyerah. Never give up. Jangan menyerah, karena seseorang pasti pernah gagal. Tuhan selalu memberikan cobaan terhadap hambanya dan melihat apakah orang itu menyerah atau tidak, mau bangkit atau tidak. Menyerah tidak akan membawa kemana-mana, tapi bangkit akan membawamu ke dalam kesuksesan. Karena dengan gagal, kamu bisa melihat kegagalanmu dan memperbaikinya. Karena di dunia ini, semua pantas menang. Itulah dunia. Walaupun di dunia ini kejam, pengusaha menjadi pemenang, tapi sistem di dunia ini tidak seperti itu. Semua pantas menang. Maka dari itu, jangan pernah menyerah. Nomor 4, perbaikilah akhlakmu. Di depan dijelaskan bahwa ada 2 tipe orang kaya. Ada orang yang sangat jelek dan ada orang yang sangat baik. Ketika kamu ingin kaya, kamu jangan setengah-setengah menjadi seseorang. Kamu harus menjadi orang yang sangat baik. Jangan jadi orang setengah-setengah. Karena
Kesetengahan itulah yang membuat orang berada di tengah, gak akan kemana-mana. Maka kamu janganlah mencuri. Kalau mencuri, maka kamu tidak akan menjadi orang yang sukses. Yang terakhir adalah bersandarlah dirimu pada Tuhanmu. Dekatlah dirimu pada Tuhanmu. Ibadahlah terhadap Tuhanmu. Jika kamu agama Islam, maka sholatlah, istighfarlah, berdoalah, sedekahlah, perbanyaklah ibadah. Jika kamu orang Nasrani, selalulah ibadah kepada Yesus. Tuhan akan memberikan pertolongan jika kita selalu ibadah kepadanya. Itulah dunia, karena dunia ini ada yang mengatur. Sebab itulah dekatlah dirimu pada yang mengatur, maka Tuhan akan mempermudah jalanmu.